Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Yudal Banjar dengan NPM akhir 133 dari kelas Governance Digital H041. Di sini saya akan menjelaskan topik terkait tantangan governance digital di era AI. Nah, yang pertama itu peran AI dalam pemerintahan modern. AI telah mengubah paradigma birokrasi dari yang sebelumnya kaku dan manual menjadi lebih prediktif dan responsif. Dalam konteks pemerintahan modern, AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi sebagai akselerator kebijakan. Nah, peran utamanya itu meliputi personalisasi layanan publik. Nah, seperti penggunaan virtual assist atau chatbot untuk melayani pertanyaan warga secara 24 jam, mengurangi antrian fisik di kantor pemerintahan. Lalu ada pengambilan keputusan berbasis data atau data driven policy. AI bisa menganalisis data besar seperti memprediksi tren, memprediksi area rawan banjir atau lonjakan kebutuhan pangan, sehingga kebijakan yang diambil lebih akurat. Lalu ada efisiensi birokrasi, seperti otomatisasi tugas administratif rutin seperti verifikasi dokumen kependudukan. Jadi yang membebaskan ASN untuk fokus pada tugas strategi. Selanjutnya ada deteksi kecurangan, seperti algoritma AI ini bisa digunakan dalam sistem perpajakan atau jaminan sosial untuk mendeteksi anomali atau upaya korupsi secara real time. Nah, yang kedua itu risiko governance digital yang muncul. Meski menawarkan efisiensi, AI juga membawa risiko governance yang serius jika tidak dikelola dengan tata kelola yang ketat, seperti menyebabkan masalah black box dan transparansi. Seringkali sulit menjelaskan bagaimana algoritma pengambilan keputusan tertentu, seperti kenapa ditolak bantuan sosialnya. Hal ini melanggar prinsip transparansi publik. Lalu selanjutnya itu ada bias algoritma. Jika data yang digunakan untuk melatih AI mengandung bias masa lalu, misalnya bias gender atau ras, maka keputusan AI ini akan melanggengkan atau melegalkan diskriminasi tersebut secara otomatis. Selanjutnya ada keamanan data dan privasi. Sentralisasi data warga untuk diolah AI menciptakan titik kegagalan tunggal, single point of failure. Jika diretas, dampaknya katastrofik seperti kedaulatan teknologi. Nah, hal ini tuh ketergantungan tinggi pada vendor swasta asing untuk infrastruktur AI dapat mengancam kedaulatan data negara. Selanjutnya itu ada kesenjangan keahlian. Ketidaksiapan SDM pemerintah atau ASN dalam memahami dan mengawasi cara kerja AI. Nah, yang ketiga itu contoh kasus nyata di Indonesia. Di Indonesia memiliki contoh keberhasilan implementasi, namun juga menghadapi tantangan besar yang menjadi sorotan publik. Contohnya itu implementasi positif Smart City dan pajak. Di Jakarta, Smart City atau Jaki menggunakan AI dan computer vision untuk memantau kemacetan, banjir, dan pengaduan warga secara real time, memungkinkan respon cepat dari dinas terkait. Selanjutnya itu ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, ini menggunakan data analistik dan AI untuk memetakan profil risiko wajib pajak dan mendeteksi potensi pelanggaran pajak atau tax evasion yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara. Nah, yang selanjutnya itu ada tantangan dan insiden kritis seperti serangan ransomware. Kasus pertasan Pusat Data Nasional pada pertengahan 2024 menunjukkan kerentanan infrastruktur digital pemerintah. Meskipun ini adalah isu keamanan siber, ini menyoroti risiko sentralisasi data tanpa backup dan governance keamanan yang memadai, yang merupakan fondasi utama sebelum AI dapat berjalan secara aman. Selanjutnya ada kebocoran data pribadi. Berbagai insiden dugaan kebocoran data seperti data BPJS atau KPU menunjukkan bahwa protokol pelindungan data yang menjadi bahan bakar AI masih lemah. Nah, yang keempat ini solusi dan strategi pengelolaan efektif agar pemerintah dapat memanfaatkan AI tanpa mengorbankan dan keamanan publik. Strategi yang harus diterapkan adalah seperti regulasi dan etika AI, menyusun pedoman etika AI nasional yang mengikat, bukan hanya imbauan. Fokus pada prinsip explainable AI. Setiap keputusan AI yang berdampak pada warga harus bisa menjelaskan alasannya. Lalu ada mengadopsi pendekatan human in the loop. Keputusan krusial tidak boleh sepenuhnya otomatis melalui AI. Harus ada verifikasi manusia di akhir proses. Selanjutnya ada penguatan infrastruktur dan keamanan. Penerapan standar keamanan berlapis seperti defense in the deep,
untuk melindungi data yang diolah AI. Lalu audit algoritma secara berkala oleh pihak ketiga independen untuk memastikan tidak ada bias atau celah keamanan. C. Pengembangan talenta digital seperti upskilling ASN, tidak hanya cara menggunakan alat tapi juga literasi digital, data. Pejabat publik juga harus paham bagaimana cara membaca output AI secara kritis, bukan menerimanya dengan mentah-mentah. Lalu kolaborasi pentahelix, seperti pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan akademisi, industri, dan masyarakat sipil untuk mengawasi implementasi AI agar tetap demokratis dan inklusif. Nah, langkah selanjutnya itu bisa melakukan audit secara sederhana untuk menilai kesiapan sebuah instansi pemerintah dalam mengadopsi AI. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.